Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba satu orang pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa dulu? Iya, Nabila, coba pimpin doa. Mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran kali ini kita berdoa di dalam hati dimulai. Andre, Arjuna, Eugenia, Karenina, terus Yes, 5. 5 siapa 5? Kelapa. Oke, selanjutnya Ibu mau mengingat-ingat pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita belajar apa? Relasi. Oke. Ada yang tahu nggak relasi itu apa? Ya. Apa coba? Relasi adalah hubungan yang menyatukan antara himpunan A dengan anggota himpunan B. Oke, yang lain ada lagi? Relasi? Ya. Jadi relasi itu adalah hubungan antara anggota A dengan anggota B. Himpunan A dan himpunan B. Gitu ya? Oke, sekarang kita akan belajar fungsi. Fungsi. Apa sih fungsi itu? Coba kalian buka bukunya halaman 32. Sebelum kita ke fungsi, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami maksud dari fungsi. Terus membedakan antara relasi dan fungsi. Yang keempat, memahami istilah domain, kodomain, dan range. Dan yang keempat, memahami maksud dari korespondensi satu-satu. Ya, gitu ya. Oke, fungsi. Apa sih fungsi itu? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tempat satu anggota pada himpunan tujuan. Ya, jadi ada yang namanya himpunan asal, ada yang namanya himpunan tujuan. Jadi himpunan asal ini harus memilih satu, tepatnya satu anggota himpunan tujuan. Ya, gitu ya, itu fungsi ya. Kalau kemarin kita relasi, misalnya anggota himpunan asal itu boleh milih kemana aja. Tapi kalau di fungsi ini, anggota himpunan asal ini boleh milihnya satu aja ke himpunan tujuan. Contoh, di sini ada himpunan A. Himpunan A ini anggotanya ada A1, A2, A3, sama A4. Dan himpunan B ini anggotanya ada B1, B2, B3, dan B4. Ya, jadi kamu perhatikan A1 ini milihnya ke B1, terus A2 ini milihnya ke B3, ya, A3 milihnya ke B2, sedangkan untuk A4 milihnya ke B4. Jadi masing-masing anggota himpunan A ini milihnya satu-satu ya ke anggota himpunan B ya. Ya, itu namanya fungsi. Jadi dia setia pada pasangannya, cuma memilih satu aja. Kalau relasi kan boleh milih 2 atau berapa gitu ya. Tapi kalau fungsi, dia bolehnya milih satu doang pasangannya. Oke? Sampai sini jelas? Ya, itulah fungsi ya. Selanjutnya, kalian membedakan yang mana relasi
B2 sama B4. Oke, ini namanya relasi ya. Sedangkan yang ini apa? Fungsi. Kenapa fungsi? Oke, karena ini himpunan asalnya milih ke himpunan tujuannya satu-satu ya? Iya, masing-masing satu. A1 ke B3, A2 ke B1, A3 ke B2, dan A4 ke B4. Itu fungsi ya? Oke. Nah, di sini di fungsi ini ada yang namanya domain, codomain, sama range. Apa sih domain itu? Domain adalah himpunan A disebut domain atau daerah asal. Jadi, domain itu nama lainnya adalah daerah asal. Sedangkan kalau codomain adalah daerah kawan atau daerah tujuan. Ya, gitu ya. Ada yang namanya domain, ada yang namanya codomain. Domain itu daerah asal, kalau codomain daerah kawan. Yang mana sih yang dikatakan daerah kawan? Nih, himpunan B. Anggota-anggotanya ada B1, B2, B3 sama B4. Gitu ya. Sedangkan ada yang namanya range atau daerah hasil. Yang mana sih yang daerah hasil? Nih, si pasangannya yang dia pilih. Berarti yang dipilih ada B1, B2, B3 dan B4 gitu ya. Oke, inilah domain, codomain sama range ya gitu ya. Kalau domain itu adalah daerah asal, codomain daerah kawan, kalau range daerah hasil. Oke, di sini dicontoh soal di antara relasi-relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Ayo Zahra, yang mana Zahra? Coba yang pertama dulu nih, ini fungsi atau bukan? Kenapa bukan? Karena si satu ini, anggota himpunan A ini milihnya 2 ya? Yang kemana aja? Ke 1 sama ke 5. Berarti ini bukan fungsi ya? Oke, coba sekarang Radit, Dit, ini fungsi atau bukan? Iya. Kenapa iya? Ya, karena himpunan asalnya atau daerah asalnya memilih satu-satu ya ke daerah kawannya ya. Oke, sekarang Raska, ini fungsi atau bukan? A ke 1, B ke 2, C ke 3. Fungsi atau bukan? Kenapa bukan? Ayo, kenapa bukan Raska? Hah? Fungsi atau bukan? Andre, ini fungsi atau bukan Dre? Fungsi, kenapa fungsi Dre? Karena tujuannya domainnya cuma satu. Satu ya? A ke 1, B ke 2, C ke 3. Oke, sekarang Raisa, ini fungsi bukan Raisa? Kenapa bukan? A-nya milihnya 2 ya? A ini ke 1, A-nya ke 2. Jadi bukan fungsi ya? Gitu ya? Jadi paham ya? Mana fungsi, mana yang bukan fungsi. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan domain, codomain, dan range. Di sini ya, ada diagram. Di sini kalau kamu disuruh mencari domain, yang mana domainnya? Bawah yang mana? Berarti anggotanya berapa aja domainnya? 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau codomainnya 1, 2, 4, 5. berapa? 1, 2, 4, 5.
Kalau range-nya, ayo range-nya mana? Range itu adalah daerah hasil. Ingat. Berarti yang mana yang range-nya? 2, 4, 5. Itu ya. Jadi range itu adalah daerah yang dia pilih. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang belakang, Rido? Rido mau nanya nggak, Dok? Enggak. Ya, Rido jangan bercanda dulu ya. Oke, di sini kita akan menentukan banyaknya pemetaan. Pemetaan itu sama aja dengan fungsi. Ya. Jadi kalau misalnya ada himpunan A, B, C dan himpunan B, himpunan A itu anggotanya ada A, B, C. Sedangkan himpunan B itu anggotanya ada D, E, F. Jadi A ini bisa yang milih yang mana aja. Boleh pilih yang mana aja ya, asal satu tujuan ya. Entah ke sini, atau ke sini gitu ya. Yang penting satu. Oke, ini baru satu macam. Coba kalau himpunan lagi. Himpunan A sama himpunan B. Ada A, B, C. Di sini ada D, E, F. Boleh nggak si A milih si E? Boleh. B milih si D? Boleh. C milih si F? Boleh. Jadi banyak macamnya ya. Nah, kalau lihat ngegambarin ini satu-satu kan pusing ya kebanyakan ya. Karena ada beberapa kemungkinan. Nah, di sini kita akan menentukan banyaknya pemetaan dengan rumus banyaknya himpunan B pangkat banyaknya himpunan A. Ya, contoh. Contoh, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B. Tadi rumusnya apa? Ayo, ada yang ingat gak rumusnya? NB pangkat NA. Di sini ada ya, himpunan A anggotanya 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya ada A sama B. Oke, sekarang langkah yang pertama adalah kalian harus menentukan banyaknya anggota si A sama banyaknya anggota si B. Ya, anggota si A ada berapa anggotanya? 3. Anggota si B? 2. Oke. Kalau udah mendapatkan anggota-anggotanya, langsung aja kamu masukin ke rumus. Ini rumusnya, ya. Banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Oke, banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 2. Banyaknya anggota himpunan A? 3. Berarti 2 pangkat 3 ya? Gimana kalau 2 pangkat 3? 2 dikali 2 dikali 2 berapa? Berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8. Berarti ada 8 macam pemetaan di himpunan ini. Ya? Gitu ya? Oke, inilah rumusnya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke. Sekarang kita ke korespondensi satu-satu. Apa sih? Ya? Sekarang kita ke korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu itu? Ya, korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Sekarang ibu mau nanya ke kalian, misalnya ada himpunan A, isinya A1, A2, A3. Dan ini himpunan B, isinya
A2 ke B2, A3 ke B3. Ini fungsi atau bukan? Kenapa bukan? Hah? Fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa fungsi? Karena pada milihnya satu ya, yang daerah asalnya milihnya satu. A1 ke B2, A2 ke B2, dan A3 ke B3. Ya, satu ya, dia pada milih satu-satu kan ya? Nah, tapi ini korespondensi satu-satu atau bukan? Bukan ya? Kenapa bukan? Ya, ada yang belum dipilih dan ini B2 juga dia ada 2 orang yang milih atau ada 2 anggota himpunan yang milih ya. Yang dikatakan korespondensi satu-satu seperti ini contohnya. Jadi ini ada himpunan A, anggotanya A1, A2, A3, A4. Dan ini ada anggota himpunan B, anggotanya B1, B2, B3, B4. Ya. Jadi A1 milihnya B1, A2 milihnya B3, A3 milihnya B2, A4 milihnya B4. Ini namanya korespondensi satu-satu. Atau daerah asal dan daerah tujuannya dia pada milihnya satu-satu. Ya, jadi punya pasangan sendiri-sendiri gitu loh. Ya. Contoh, kalau misalnya himpunan A isinya atau anggotanya ada A1, A2, A3. Himpunan B anggotanya ada B1, B2, B3. A1 ke B2, A2 ke B1, A3 ke B3. Ini korespondensi satu-satu atau bukan? Buka. Hah? Satu. Korespondensi satu-satu ya? Ya. Karena apa? A1 tepat di B2, A2 tepat di B1, A3 tepat di B3. Jadi ini termasuk fungsi dan termasuk korespondensi satu-satu. Kalau ini fungsi doang, tapi bukan korespondensi satu-satu gitu ya jadinya ya. Kalau korespondensi satu-satu ya. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Oke. Kan kalau kita kasih Bu. Kalau dibilangin jangan ledek. Oke.
B dan himpunan A. Oke,